Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Cahya Suprana dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan tentang resum dari PPHK hari pertama dan hari kedua. Yang hari pertama adalah 2 materi, yaitu yang pertama peserta PPHK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dari angkatan 2020 yang belum lulus PPHK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Selanjutnya adalah materi pertama dengan tema akademik. Pematerinya adalah Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik, yaitu yang berisi adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Yang kedua, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional, reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Lalu, upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. Lalu UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Lalu ada Rumah Moderasi Agama Beragama yang membentuk pemuda moderat cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160-150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki itu dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS, semakin kecil IPK semakin sedikit. Semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi kedua, pematerinya adalah Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin. Yang isinya adalah kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPH, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin.
Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz dan ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Lanjut pada hari kedua. Yang pertama adalah pembahasan Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi dari jurusan Farmasi. Wakilnya adalah Ahmad Fawait jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yang pertama adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA antara lain melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melakukan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Lalu ada SEMA, Senat Mahasiswa, Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Maliki yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA antara lain yang pertama advokasi, lalu legislasi, lalu pengawasan, dan penganggaran. SEMA juga membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu antara lain mengawasi dan mengontrol DEMA U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, lalu memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA U, menjadi mitra kerja DEMA U dalam melakukan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA membentuk UU yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan PMIIWA, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA U, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Lalu yang terakhir menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. UKM. Lanjut kepada materi selanjutnya yaitu UKM. Ini terdiri dari beberapa UKM. Yang pertama adalah UKM Menwa, Organisasi Bersejarah Pembentukan Jenderal AHH Nasution 1959 di Jawa Barat. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap berbela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logonya ada dua, yaitu logo Masurya Provinsi dan Wira Cakti Yuda UIN Malang. Arti lambang Wira Cakti Yuda 811-8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa Sejatim. Wira Cakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugas dari UKM Menwa ini adalah membantu TNI, Polri, dan juga Rektor. Latihan
Lalu ini adalah bentuk kegiatannya di UIN Malang, yaitu membantu TNI Polri dan juga rektor. Lalu ada latihan lempar pisau, menembak, dan bela diri. Dalam hal ini adalah karate. Lanjut ke UKM selanjutnya, UKM Pramuka. Rajana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yang mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana Kuarcap Kuarda dan Kuarnas Perkemahan Wirakarya Temu Alumni atau Family Gathering Musyawarah Pendeka. Tugas dari UKM Pramuka yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo dan lain-lain. Salah satu dewannya adalah OPS Diklat. Lanjut ke OKM PMI. Bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa di Natalis. Ada 6 bidang, yaitu diantaranya adalah sosial keagamaan, dikten pendele gadian, latihan bersama ujian BMI, dan pra ujian BMI. Di Diklatsar, forum fasilitator, ruang kesehatan, cek obat, edukasi, kesehatan donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes, penelitian, pengembangan, webinar, perpustakaan, dan lain-lain, humas, konsolidasi, silaturahim, keresahan, penyebaran ucapan. Lanjut kepada UKM selanjutnya, yaitu GGB, Gemak Gita Bahana. UKM ini berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara. Memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not block, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Lanjut pada UKM SR atau seni religius. Lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya adalah membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Dharma perguruan tinggi. Divisi yang ada di sini adalah divisi kaligrafi, kiroah, MC, qosidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Lanjut kepada UKM selanjutnya, yaitu UKM Teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni, musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi seperti mendaki, sosial bencana alam, olahraga mendaki, gunung, panjat, tebing, orat, susur gua, ilmiah. Secara singkat, ini adalah UKM yang sering melakukan kegiatan outdoor. Lanjut ke UKM Unior, unit olahraga, ada memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan antara lain latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Lanjut ke UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk pada 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan. Stafnya antara lain usaha, pengurusan Kopma, public relation, pemasaran, personalisasi, personalia atau karyawan. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional, Fatim Diksar. Itu usaha Kopma antara lain minimarket, counter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Lanjut ke UKM Komunitas Musik Studio 3 yang terdiri dari 6 departemen, yaitu event organizer, departemen studio, jantung komus, musik manajemen, departemen multimedia, mengelola segala konten, departemen public relation yang pusat info eksternal, dan departemen social development. Lalu isi dari UKM Komus ini adalah player, vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain spesifikasinya. Dan non-player, event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. Lanjut pada UKM Taekwondo, merupakan dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995,
tatap muka, yaitu kegiatannya adalah tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutinnya adalah try-in, agenda rutin tiap tahun. Gashuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, lalu ada diklat pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Lanjut ke UKM Jepret Club JJ. Itu adalah klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM-nya adalah Semalang Raya. Mutu dari UKM ini adalah aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kuliah dunia nyata. Kegiatan yang ada di UKM ini antara lain diklat, pameran, hunting besar. Lanjut UKM Simfoni, platform Simfoni. Program hariannya Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Freeline. Program mingguan Simfoni Weekend Show, Tepak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Card, Soda, Dari Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulannya antara lain Off Air atau Simfoni Indie Awards Station, lalu ada On Air, Daily Program, dan Weekly Program. Singkatnya, Simfoni ini adalah khusus penyiaran lagu, ya penyiaran radio. Sepertinya seperti itu. Lanjut ke UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP 2M. Antara lain kajian atau kajian yaitu melatih nalar melalui kajian. Penelitian melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset dan lain-lain. Keorganisasian. LKP 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP 2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata, bukti maupun di media sosial. Lanjut ke UKM UABM Inovasi. Unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visinya adalah memihak kesadaran nurani, filosofis, teks UABM melembagakan independensi. Lalu lanjut pada materi terakhir yang dijadikan juga sebagai penutup dalam resume ini. Dibawakan dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Pembicaranya adalah Muhammad Hasanuddin Wahid dan Muhammad Hum, anggota DPR RI. Diawali dengan kata-katanya yaitu dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Seperti itu adalah kata-kata awalnya. Lanjut pada ini adalah isi-isinya yang disampaikan oleh beliau, yaitu antara lain 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, yang terakhir pasar. Peran dan peluang UIN. Artis utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknoprener, epicentrum ajaran agama inklusif. Lalu ada cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul antara lain keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan atau peduli sosial. Dia juga berkata, barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasilah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Pada intinya adalah beliau ingin menyampaikan bahwa mahasiswa UIN harus punya harus punya pendirian masing-masing dengan landasan Islami. 2 arus besar yang ada. Lanjut pada label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Ya, ini adalah temanya. Lanjut pada apa itu moderasi dalam Islam.
Definisi moderasi adalah secara etimologi wasatiyah, berarti jalan tengah, middle path, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis adalah pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesejahteraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keberadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir adalah pesan, yaitu peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa UIN Malang harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan kebinakaan. Seperti itu adalah resumenya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.